Oke, halo teman-teman. Oke, kembali lagi di video pembahasan kita kali ini tentang TIU SKD CPNS 2021 untuk subbab matematika. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang persamaan linear. Oke, teman-teman. Kita lanjut saja ke contoh soal pertama. Jika diketahui ada 3 bilangan, di antaranya bilangan pertama adalah X, bilangan kedua adalah X tambah 5, bilangan ketiga 3X kurang 2. Ketika bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya itu adalah 18. Maka selisih dari bilangan terbesarnya dan terkecilnya berapaan nih, teman-teman? Nah, optionnya teman-teman, nomor yang pilihan A maksudnya A1, B4, C5, D3 dan E9, teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau soalnya seperti ini? Nah, teman-teman, ini adalah soalnya tentang persamaan linear, teman-teman ya. Berarti kita harus mencari nilai variabelnya. Nilai variabel apa yang kita cari? Yaitu variabel X-nya, teman-teman. Variabel X-nya. Karena di sini yang diketahui adalah variabelnya adalah variabel X. Bagaimana cara mencari variabel X-nya? Yuk kita bahas sama-sama, teman-teman. Di sini sebenarnya sudah ada clue. Ya, dijumlahkan adalah 18. Berarti ketika bilangan tersebut kalau dijumlahkan hasilnya 18. Sehingga X tambah 5 tambah 3X kurang 2 hasilnya harus 18. Nah, habis itu kita ngapain nih? Habis ini kita adalah menjumlahkan variabelnya yang sejenis, terus menjumlahkan angka yang sejenis. Karena kan harus sesuai atau sejenis. Berarti kita jumlahkan yang variabel X dulu. Maka X tambah X, 2X. Ditambah 3X, 5X. Gitu kan? Maka di sini 5X. Lalu kita jumlahkan yang angkanya. 5 dikurang 2. Karena di sini karena kurang ya. Karena negatif 2, berarti 5 ditambah negatif 2, mikirnya gitu. Ataupun 5 langsung kurang 2, 5 kurang 2, positif 3. Berarti tambah 3, sama dengan 18. Nah, habis ini ngapain teman-teman? Kita pindahkan biar sejenis. Di sebelah ruas kanan itu adalah angka doang, maka yang ada angka di ruas kiri harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga sini 18 teman-temannya. Ini kan positif 3, dia harus pindah ke ruas kanan. Karena dia positif pindah jadi negatif 3. Di sini tinggal 5X teman-teman. Nah, selanjutnya kita operasi hitungkan yang ruas sebelah kanannya. 18 kurang 3 dapat 15. Sehingga X-nya adalah tinggal kita bagi 15 bagi 5. Gitu loh, 15 bagi 5 dapat 3. Diperolehlah nilai X. Nah, ini baru kita mencari nilai X-nya. Nah, permasalahannya adalah dia menanyakan selisih bilangan terbesar dan terkecil. Nah, bagaimana mencari bilangan terbesar dan terkecilnya? Yuk. Nah, pertama kita harus cari dulu bilangan pertama. Bilangan pertama itu adalah X. X-nya jelas, yaitu 3. Bilangan keduanya adalah X tambah 5. Ganti setiap X-nya dengan 3. Berarti 3 tambah 5 hasilnya 8. Itu bilangan kedua. Sekarang kita cari bilangan ketiga. 3X kurang 2. Berarti 3. X-nya adalah 3 kan? 3 kali 3 kurang 2. 3 kali 3, 9. Kurang 2, 7. Sehingga kita peroleh tuh bilangan terbesar dan terkecilnya. Terbesarnya adalah 8, terkecilnya adalah 3. Maka selisihnya adalah 8 kurang 3. Hasilnya 5. Maka option C yang paling benar, teman-teman. Easy banget harusnya ya, teman-teman ya. Mudah banget nih materi seperti ini. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, bunyi soalnya seperti ini nih. Diketahui sebuah bilangan asli jika dikalikan 5, ditambahkan 8 maksudnya, kemudian dikurangi dengan 3,
hasilnya adalah 25. Maka nilai bilangan tersebut adalah optionnya A 2, B 4, C 5, D 6, dan E 8. Nah, ini nih seperti kita menentukan bilangan misteri gitu kan, berapaan nih teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan misteri ini? Yuk kita bahas. Nah, di sini clue-nya adalah di soal ya. Dia bilangan asli nih. Bilangan asli ini bilangan dari 1 sampai seterusnya. Ketika dikalikan 5 ditambahkan 8 kemudian dikurangi dengan 3, hasilnya harus 25. Nah, kita anggapkanlah misalnya bilangan asli ini kita anggapkan X. Misalkan dulu ya. Kita misalkan X. Misalkan bilangan asli itu X. Itu adalah bilangan asli. Kita nggak tahu tuh berapaan. Nah, bilangan aslinya jika dikalikan 5, berarti kan 5X atau 5 dikali X. Maka 5X ditambahkan 8. Tambah 8. Lalu dikurangi dengan 3, berarti kurang 3. Hasilnya berarti sama dengan 25. Seperti itu teman-teman. Nah, gampang kalau udah bikin persamaan linearnya, tinggal kalian operasi hitungkan doang. Kita cari yang sejenis. Nah, sehingga yang sejenis ini kan ini nih. Nah, berarti ini tulis ulang 5X 8 kurang 3. Positif 5. Tambah 5 sama dengan 25. Habis itu ngapain? Kita pindahkan yang sejenisnya. Ini kita pindahkan 5-nya ke ruas kanan. Sehingga di sini tinggal 5X nih. Di sini 25 kurang 5. Sehingga 5X sama dengan 25 kurang 5 itu 20. Sehingga X-nya tinggal kita bagi 20 bagi 5. Dapatlah 4. Maka bilangannya dimaksud adalah 4, teman-teman. Nah, maka option yang paling benar adalah B. Easy banget gitu loh kan. Ini kita cuma mencerna soal, kita ubah ke dalam persamaan gitu doang. Gitu loh. Dan mengubahnya ke persamaan itu tidak sulit harusnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah 82. Sementara itu, selisih kedua bilangan itu adalah 8. Maka hasil perkalian dari kedua bilangan tersebut adalah optionnya teman-teman A 1565, B 1656, C 1665, D 1556, dan E 1555. Nah, bagaimana penyelesaian soal seperti ini? Yuk, cus kita bahas. Di sini yang diketahui ya teman-temannya, dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya 82. Nah, kita belum tahu bilangan apa sih, bilangan pertama berapa, bilangan pertama kedua, karena bilangan pertama dan kedua masih misteri. Nah, jadi karena dia masih misteri, kita gunakan permisalan. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan kita anggap bilangan pertama itu dengan variabel X ya teman-teman ya. Kita anggap bilangan 1 itu adalah X pertama, maksudnya itu X. Bilangan kedua dia punya ketentuan. Bilangan kedua itu dia punya ketentuan teman-teman. Bilangan kedua itu ketentuannya adalah selisih kedua bilangan itu adalah 8. Nah, selisih kedua bilangan itu ada 8. Kalau dia bilang di soal selisih kedua bilangan itu 8, maka persamaannya jadi kebalik. Bukan dikurang, teman-teman, tapi ditambah. Maka X tambah 8. Nah, kita sudah membentuk sebuah persamaan sehingga kita masukkan ke petunjuk yang diberikan. Dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya 82. Sehingga bilangan ini kita jumlahkan X tambah 8 sama dengan 82. Karena kedua bilangan itu jika dijumlahkan 82 dibilang. Sehingga kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan, yaitu variabel X. X tambah X, 2X. Tambah 8 sama dengan 82. Kita pindahkan 8-nya. 2X sama dengan 82. Ini positif, pindah jadi negatif.
Maka 2X sama dengan 82 dikurang 8, 74. Maka X-nya adalah tinggal dibagi itu, 74 bagi 2. Dapatlah 37. Diperoleh variabel X-nya. Nah, sedangkan permasalahannya hasil kali bilangan kedua tersebut. Hasil kali kedua bilangan tersebut maksudnya. Nah, berarti kita cari dulu bilangan satu berapaan gitu loh. Kan bilangan satunya masih misteri. Bilangan satu itu X, maka jelas. Maka bilangan satu itu 37. Bilangan 2 itu X tambah 8. Yang ini nih teman-teman, bilangan keduanya. X tambah 8, maka 37 tambah 8. Karena X-nya 37. 37 tambah 8, 45. Dapat tuh bilangan satunya dapat, bilangan 2-nya dapat. Nah, baru kita kalikan karena hasil kali. Maka hasil kalinya adalah 37 kali 45. Diperolehlah hasil kalinya 1665. Selesai teman-teman. Maka option yang paling benar adalah option C. 1665. Easy banget. Mudah harusnya ya teman-teman ya. Tak sulit gitu loh. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soalnya berbunyi seperti ini nih. Jika umur Oki 5 kali umur Fatih, di mana umur Oki itu 12 tahun lebih tua daripada umur Fatih, maka jumlah umur mereka berdua adalah A. 15 tahun, B. 16 tahun, C. 17 tahun, D. 18 tahun, dan E. 19 tahun. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk, cus mari kita bahas ya. Nah, di sini kita pakai permisalan lagi. Kenapa? Karena masih ada misteri yang terkandung di sini. Misterinya adalah pada umur Fatih nih yang jadi kunci permasalahannya. Umur Fatih kita belum tahu. Kalau kita tahu umur Fatih, maka permasalahannya selesai. Karena umur Fatih yang belum tahu, kita misalkan dulu umur Fatih dengan X. Misalkan X itu adalah umur Fatih. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini diketahui clue-nya, jika umur Oki 5 kali umur Fatih. Ini yang kita buat persamaan, teman-teman. Nah, di sini persamaannya jadi 5X. Kenapa 5X? Karena umur Oki 5 kali umur Fatih. Kalau umur Fatihnya 2 tahun, otomatis umur Okinya 10 tahun. Karena umur Oki 5 kalinya umur Fatih. Makanya 5X. Seperti itu. Di mana umur Oki itu 12 tahun lebih tua dibanding Fatih. Kalau lebih tua berarti bertambah. Tambah 12. Sehingga nih teman-teman, X tambah 12. Seperti itu. Karena lebih tua. Ya, bertambah. Kalau lebih muda, berkurang. Nah, habis ini ngapain? Kita pindahkan ke ruas yang sejenis. Ya, teman-teman ya. Maka di sini 5X ini pindah sehingga jadi kurang X karena ini positif. Di sini 12. 5X kurang X, 4X. Sama dengan 12. Sehingga X-nya tinggal bagi 12 bagi 4. 3. Itu loh teman-teman. Dapatlah X-nya sama dengan 3. Nah ini X ini tadi adalah umur si Fatih. Maka umur Fatih adalah 3. Sedangkan permasalahannya adalah jumlah umur mereka berdua. Nah umur Oki kita cari dulu. Umur Oki bisa langsung ketahuan. Umur Oki itu adalah 5 kali umur Fatih. Maka 5X. Sehingga diperoleh 5. Umur Fatihnya 3. 5 kali 3, 15 tahun. Barulah kita bisa mencari jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka tinggal tambahkan 3 tambah 15. Sehingga diperolehlah 18 tahun. Selesai, jawabannya D yang paling benar. Mudah sekali bukan? Mudah harusnya. Nggak sulit ini teman-teman. Kalau soal keluar seperti ini di TIU SKD nanti, ini sayang sekali salah teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5.
Nah, soal nomor 5 ini berbeda sedikit dengan soal yang sebelumnya. Soal nomor 5 ini sudah masuk ke persamaan linear dua variabel. Nah, bunyi soalnya yuk kita baca bareng. Harga 4 buah semangka dan 6 buah pepaya adalah 66.000. Lalu harga 1 buah semangka dan 3 buah pepaya adalah 24.000. Maka selisih harga semangka dan pepaya adalah optionnya A 4.000, B 5.000, C 6.000, D 7.000 maksudnya, dan E 8.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tetap kita menggunakan permisalan karena masih misteri, ya. Kita misalkan apa? Karena di sini membahasnya buah semangka dan pepaya, yang kita misalkan adalah semangka dan pepayanya. Karena kita mau cari itu nilai satu semangka berapa, satu pepaya berapa. Nah, kita misalkan semangka dengan X. Lalu pepaya dengan Y. Karena ini dua variabel persamaannya, ada X, ada Y. Lalu kita buat persamaannya. Yuk kita bentuk. Dari pernyataannya pertama. Harga 4 buah semangka dan 6 buah pepaya adalah 66.000. Berarti 4 semangka itu kan disimbolkan X semangkanya. Sehingga diperoleh persamaan 4X tambah 6 buah pepaya. Dan 6 buah pepaya berarti ditambah 6Y harganya 66.000. Persamaan kedua. Harga 1 buah semangka dan 3 buah pepaya adalah 24.000. Berarti 1 buah semangka, berarti X saja. Karena 1 buah. Ditambah 3Y, harganya 24.000. Nah, persamaannya sudah dibentuk. Nah, sekarang kita ngapain? Kita eliminasi dan substitusi. Metodenya ya. Pertama, kita eliminasi. Kita harus eliminasi salah satu variabelnya. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Nah, di sini kita mau eliminasi yang X dulu, teman-teman. Nah, cara mengeliminasinya itu dengan cara mengurangkan. Sedangkan di sini kalau dikurangkan 4X kurang X itu tidak habis. Namanya juga eliminasi kan, kita membuatnya habis atau 0. Nah, bagaimana caranya? Kita harus samakan angka atas dan bawah. Harus sama. Di sini angka yang paling gede adalah 4. 4X kan? Satunya X. Berarti bagaimana caranya biar yang X ini menjadi 4X? Berarti harus kita kalikan kedua ruasnya. Ya. Kita kalikan kedua ruasnya. Kalikan dengan berapa? X supaya dapat jadi 4X, berarti kalikan 4. Maka ruas ini kali 4. Ruas ini biar tetap jadi 4X, berarti kali 1. Atau cara mudahnya kita balik. Di sini kan variabel bukan variabel, maksudnya koefisiennya 4. Di sini 1. Kita balik, berarti sini 1, sini 4. Gitu mudahnya. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan baru. Kita kalikan. Apapun yang dikalikan dengan 1, dia jadi ini sendiri kan? Maka ini tinggal tulis ulang nih. 4X tambah 6Y sama dengan 66.000. Nah, ini kalikan 4 masing-masing. X kali 4. 4X. 3Y kali 4. 12Y tambah 12Y. Sama dengan 24.000 kali 4. 96.000. Barulah bisa kita eliminasi. Kurangkan. Ya. 4X kurang 4X. Habis. Kan? Kita eliminasi, kita coret. Berarti ini habis. Sekarang yang Y-nya. 6 dikurang 12Y. 6 dikurang 12Y. Berarti negatif 6Y. Negatif 6Y. 66.000 dikurang 96.000. Hasilnya negatif 30.000. Karena kedua ruas ada negatif, ini bisa kita eliminasi juga. Tinggal 6Y sama dengan 30.000. Maka Y-nya adalah tinggal bagi. 30.000 bagi 6. Gitu loh. 30.000 bagi 6 dapatlah 5.000. Dapat harga pepayanya. Ternyata harga pepayanya 5.000. Nah, sekarang kita mau cari harga semangkanya berapa. Nah, bagaimana mencari harga 1 buah semangka? Begini, teman-teman.
kita ambil salah satu persamaan awal yang belum kita kalikan ini ya, yang belum kita kalikan 1 dengan 4. Persamaan awal yang kita bentuk. Sarannya, triknya kita pilih persamaan yang kecil biar mudah, yaitu persamaan yang kedua yang ini nih. Kecil kan angkanya? Maka kita ambil X tambah 3Y sama dengan 24.000. Nah, kita udah tahu Y-nya atau harga satu pepayanya 5.000. Kita ganti setiap Y yang ada di persamaan dengan 5.000. Maka X tambah 3 kali 5.000 sama dengan 24.000. Kalikan X tambah 3 kali 5.000, 15.000. Sama dengan 24.000. Pindahkan 15.000-nya ke ruas kanan biar sejenis. Maka X sama dengan 24.000. Karena ini positif, jadilah negatif. Kalau pindah. Sehingga X-nya adalah 24.000 dikurang 15.000, 9.000. Ternyata harga semangka satu buahnya 9.000. Murah ya, lagi promo kayaknya semangkanya nih ya. Nah, sehingga selisih harga semangka dan pepaya tinggal kita kurang selisihnya. 9.000 dikurang 5.000 sehingga diperolehlah selisihnya 4.000 rupiah. Maka option A yang paling benar. Seperti itu, teman-teman. Mudah, walaupun dia 2 variabel. Yang jelas tuh Kak, teman-teman bisa memisalkan terus bisa membentuk persamaannya. Prosesnya mudah. Kalau dia persamaan linear 2 variabel, sarankan menggunakan metode campuran, yaitu tadi eliminasi dicampur dengan substitusi. Itu mudah, tinggal masukin doang. Oke? Nah, kita ke soal nomor 6 deh, biar tambah paham lagi tentang materi ini. 2 tahun yang lalu, umur Dendi 6 kali umur Ica. 18 tahun kemudian, umur Dendi akan menjadi 2 kali umur Ica. Berapakah umur Dendi sekarang? Nah, karena umur Ica dan Dendi ini masih misteri, jelas kita buat persamaan. Oke, kita coba selesaikan teman-teman ya. Oke. Yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan X dengan umur Dendi. Y adalah umur Ica. Oke, kita buat persamaan pertama. Kita ambil pernyataan yang pertama. 2 tahun yang lalu umur Dendi 6 kali umur Ica. 2 tahun yang lalu. Berarti yang lalu kan? Berarti persamaannya tanda operasinya kurang. Karena yang lalu. Gitu loh. Sehingga X kurang 2. Karena 2 tahun yang lalu. Ini kan umur Dendi nih. X kurang 2. Itu sama dengan 6 kali umur Ica. Maka 6 kali umur Ica berarti Y kurang 2. Karena ini 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita operasi hitungkan yang bisa kita operasi hitungkan. Maka di sini X kurang 2 sama dengan ini kalikan satu-satu. 6 kali Y. 6Y. Kan ya? 6 dikali negatif 2. Negatif 12. Nah, variabelnya kita pindahkan semua ke ruas kiri. Biar lebih cantik. X, ini pindahkan. Kan ini sama-sama punya variabel kan? Positif 6Y pindah jadi negatif 6Y. Negatif 12 ini pindah jadi positif 2. Maka X kurang 6Y sama dengan negatif 10. Nah, kita peroleh persamaan pertama. Lalu, ini persamaan pertama nih teman-teman. Lalu ke persamaan kedua. Ya, persamaan kedua yang ini. 18 tahun kemudian umur Dendi akan menjadi 2 kali umur Ica. Nah, 18 tahun kemudian. Berarti bertambah kan? Tambah 18 tahun kemudian. Maka persamaan kedua X tambah 18 menjadi 2 kali umur Ica. Berarti 2 kali umur Ica. Y tambah 18. Seperti itu. Nah, sehingga diperolehlah ya. Ini kita tulis ulang X tambah 18. Ini kita kalikan 2 kali Y, 2Y. 2 dikali 18
36. Karena positif, maka positif 36. Pindahkan ruasnya. Yang sebelah kiri variabel semua, yang sebelah kanan angka semua. Maka di sini X kurang 2Y, 36 dikurang 18. Ini positif, pindah jadi negatif. X kurang 2Y sama dengan 18. Persamaan kedua. Nah, udah dapat persamaan kedua. Barulah kita substitusi eliminasi. Istilahnya gitu ya. Nah, yuk kita ke sebelahnya ya. Nah, kita ambil persamaan pertama, yaitu X kurang 6Y sama dengan negatif 10. Ya. Di persamaan kedua, X kurang 2Y sama dengan 18. Ini bisa langsung kita eliminasi. Kenapa bisa langsung? Karena X-nya sama. Kan? Nih, X dengan X. Tinggal kita kurangin doang. X kurang X, habis. Nih, habis. Nah, seperti itu. Tinggal negatif 6Y dikurang negatif 2Y. Berarti kan negatif 6Y ditambah 2Y. Sehingga negatif 4Y sisanya. Negatif 10 dikurang 18. Berarti bertambah. Hutang 10, hutang lagi 18. Berarti negatif 28. Ini bisa kita coret. Karena sama-sama dua ruas ada negatifnya. Bisa kita coret. Sehingga Y-nya 28 bagi 4. Dapat 7. Ini 7 adalah umur si Ica. Dia nanya umur si Dendi. Nah, bagaimana mencari umur si Dendi? Ya, bagaimana mencarinya? Kita ambil salah satu persamaan yang ada. Ya, teman-teman ya. Ambil salah satu persamaan yang ada. Di sini kita ambil yang X kurang 2Y sama dengan 18. Ganti setiap Y dengan 7. Maka X kurang 2 kali 7 sama dengan 18. X ini negatif 2 kali 7 maksudnya. Berarti negatif 14 sama dengan 18. Maka X-nya sama dengan pindahkan. 18 tambah 14. Maka X-nya adalah 32 tahun. Inilah umur Dendi, teman-teman. Umur Dendi adalah 32 tahun. Jadi option C yang paling benar. Mudah harusnya ya. Oke. Ini tentang persamaan linear 2 variabel. Oke, masih bingung nih? Kalau masih bingung, yuk cus kita ke soal selanjutnya. Baik, ke soal nomor 7. Nah, ini masih juga persamaan linear 2 variabel. Rocky membeli 5 buah buku dan 3 pensil seharga 26.000. Kemudian, temannya si Rocky, si Ava, membeli 2 buku dan 4 pensil dengan harga 16.000. Berapa harga untuk 7 buah buku dan 10 pensil kira-kira ya? Berarti logikanya kita harus cari harga buku 1 itu berapa, pensil itu berapa gitu. Nah, optionnya A. 46.000, B. 48.000, C. 50.000, D. 52.000, atau E. 54.000. Nah, ini sama seperti yang tadi pembahasannya sebelumnya. Misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan terlebih dahulu. Apa yang kita misalkan di sini? Buku dan pensil. X untuk buku, Y untuk pensil. Ya, X untuk buku dan Y untuk pensil. Nah, kita buat persamaannya. Persamaan pertama, Rocky membeli 5 buku dan 3 pensil seharga 26.000. Berarti 5X tambah 3Y sama dengan 26.000. Persamaan kedua, Ava membeli 2 buku dan 4 pensil dengan harga 16.000. Berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 16.000. Ya. Barulah. Nah, di sini kita eliminasi, tetapi masing-masing angka di samping koefisiennya berbeda. Berarti kita harus samain sama kayak tadi, ya. Berarti ini kita balik nih, ini kalikan 2, ini kaliin 5. Sehingga
Diperolehlah persamaan baru. Kita kalikan. Yang persamaan pertama, 5x kali 2 berarti 10x. Tambah 3y kali 2 berarti 6y. Sama dengan. Lalu 26.000 kali 2 berarti 52.000. Kita lanjut ke persamaan kedua. 2x kali 5 berarti 10x. Tambah 4y kali 5 20y. Sama dengan 16.000 kali 5 dapatlah 80.000. Nah, ketika sudah sama nih, salah satu variabelnya kita eliminasi. 10x kurang 10x habis. Tinggal 6y dikurang 20y. Dapatlah negatif 14y. 52.000 dikurang 80.000. Dapatlah negatif 28.000. Nah, sama-sama ada negatif, eliminasi aja tandanya. Maka Y adalah 28.000 bagi 14. Dapatlah 2.000. Ternyata harga satu pensil itu 2.000 nih. Sekarang kita mau cari harga bukunya. Nah, kita ambil salah satu persamaan yang kecil aja tuh. Ambil yang 2x tuh. 2x tambah 4y sama dengan 16.000. Kita ganti setiap variabel y dengan 2.000. Maka 2x tambah 4 kali 2.000 sama dengan 16.000. 2x-nya ini kalikan 4 kali 2.000 sama dengan 8.000 sama dengan 16.000. Pindahin 8.000-nya ke ruas kanan. Sehingga 2x sama dengan 16.000 positif jadi negatif. Negatif 8.000. Maka 2x sama dengan 16.000 kurang 8.000 yaitu 8.000. Maka x-nya tinggal bagi 8.000 bagi 2. 4.000. Berarti harga satu buah buku adalah 4.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dia beli 7 buku dan 10 pensil maksudnya? Nah, tinggal kaliin. Maka 7 buku itu kan X. Ya, buku tuh harganya 4.000, maka 7 kali 4.000. Ditambah 10 pensil, 1 pensil 2.000, maka 10 kali 2.000. Sehingga 7 kali 4.000, 28.000. Tambah 10 kali 2.000. Dapat 20.000. Sehingga jumlahnya adalah 48.000 untuk membeli 7 buku dan 10 pensil. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Seperti itu teman-teman ya. Untuk pembahasan persamaan linear 2 variabel. Ya. Mudah? Harusnya mudah. Tidak ada yang sulit kalau paham ya. Oke, nah itu tadi pembahasan soal TIU untuk subbab matematika ya, untuk materi persamaan linear, baik persamaan linear satu variabel atau 2 variabel nih. Like nih kalau kalian suka ya, di-share ke orang lain biar ilmunya tidak hanya ke kalian doang ya. Komen di bawah supaya kami tahu soal seperti apa yang ingin kalian bahas bersama kami ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus.